Jadi kalau ada pihak yang berpendapat bahwa jebloknya polling Ganjar Pranowo dan Mahfud MD gara-gara rombongan Terah Wali Songo mendatangi rumah pemenangan di Patra Kuningan, Jakarta, rumah pemenangan Ganjar Pranowo, itu hanya sebatas konten yang mengada-ada. Itu hanya sebatas argumentasi yang asumsi pribadi. Bagaimana kondisi aktualisasi yang sebenarnya di balik layar. Itu hanya ya supaya kelihatan keren gitu loh. Bahwa polling Ganjar Pranowo itu jeblok terus dikait-kaitkan dengan Terah Wali Songo atau dikait-kaitan dengan dukungan dari Terah Wali Songo yang datang kemarin ke Patra Kuningan. Ya itu hanya sebatas ya daripada tidak ngomong aja lah. Karena apa yang mendasari? Sebelum Terah Wali Songo datang ke Patra Kuningan, polling Ganjar Pranowo itu udah jeblok. Dan Bapak Ganjar Pranowo sudah mengemukakan pendapatnya. Artinya pollingnya jeblok itu bukan gara-gara Terah Wali Songo ke sana, tapi dipraming oleh ya mukibin Ba'alawi yang selalu sembah sujud, mencium telapak tangan, mencium tangan bolak-balik menjilat kakinya para Habib itu. Ini bukan menjelek-jelekan loh ya, ini fakta loh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hak dan kewajiban warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum. Artinya apa? Meskipun kita itu tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai otoritas dalam bidang politik, tapi terkait dengan kontestasi di Pilpres 2024, masa nggak boleh seorang warga negara menyatakan pendapatnya? Ini bukan soal tentang bagaimana perselisihan antara satu dengan yang lainnya, yang satu milih A, yang satu milih B. Bukan masalah itu. Tapi ini adalah bagaimana kita menganalisa tentang perkembangan kontestasi Pilpres di 2024. Nanti akan saya sampaikan bagaimana saya mendapat WA dari sahabat saya. Dan ini informasi penting yang harus memang dipublish di muka umum. Ini bukan tujuannya atau serta-mertanya menunjukkan sok tahu. Seperti yang ada dalam komentar Awi Kertapati Channel. Kapasitas Anda itu apa sih? Anda itu punya otoritas apa sih kok sok-sokan membahas tentang politik? Kan seperti itu. Keberanian pun juga tidak serta-merta hanya berani ngomong keras, tapi harus didasari dengan referensi, didasari dengan narasumber yang jelas. Dan ini sifatnya tidak sedang menyerang seseorang secara pribadi atau mengasumsikan seseorang dengan asumsi pribadi yang ujung-ujungnya membunuh karakter orang, apalagi membuat berita hoak tentang seseorang. Bukan. Ini sebuah analisa, akhirnya menjadi sebuah gagasan dan argumentasi. Toh, meskipun itu juga bisa dikatakan bisa benar, bisa salah. Tapi kembali lagi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Kita bebas mengutarakan pendapat kita masing-masing. Dan kita dilindungi oleh undang-undang, gitu loh. Seperti itu maksudnya. Kita lanjut. Saya dapat sebuah WA dari teman, dari sahabat, yang intinya adalah kecil kemungkinan GPMD itu menang di kontestasi Pilpres di 2024. Ini tidak ada kaitannya dengan analisa politik, analisa demografis mengenai akar rumput yang sebenarnya juga mengendaki Mahfud MD Ganjar Pranowo menjadi presiden di 2024. WA-nya kurang lebih seperti ini. Kemungkinan kecil GPMD menang di Pilpres 2024 karena tim Ses 03 ya dari tim Ses 02.
Secara sistem, jadwal kampanye, sebagai pribadi, GP maupun MD tidak dapat intervensi roll and read yang sudah ditentukan oleh tim ses. Kita ingat, ketika PDIP hanya memecat mantu Jokowi dari keanggotaan kader, terlepas dari isu mengenai semakin dibully, semakin dicintai. Terus apa kaitannya dengan rombongan pencinta Wali mendatangi rumah pemenangan Ganjar Pranowo di Patra Kuningan kemarin? Apa yang terkait? Apakah ini murni dukungan? Apakah ini murni spirit moral? Apakah ini murni spirit menginginkan GP dan MD menjadi pemenang di Pilpres 2024? Tentu saja banyak spekulasi yang muncul di sini. Tapi karena saya kemarin terlibat langsung dalam kunjungan ke Patra Kuningan, rumah pemenangan Ganjar Pranowo, sekali lagi tidak terkait dengan Pilpres 2024 atau kontestasi siapa yang nanti akan menjadi pemenang dalam perebutan kursi kepresidenan maupun kursi wakil presiden. Tapi paling tidak, pencinta Wali Songo sudah memberikan ketegasan yang tegas dan sikap terkait kontestasi Pilpres di 2024. Ini menjadi pemikiran bersama bahwa bagaimanapun juga GP dan MD ini hanya menjalankan prosedural, hanya menjalankan ya bagaimana kebiasaan sebagai calon capres dan cawapres di kontestasi Pilpres 2024 melakukan kampanye-kampanye. Secara pribadi memang tidak menghendaki rule and read yang dibuat oleh tim sesnya ini yang seperti sudah dijadwalkan, seperti kunjungan ke sana sini dan lain sebagainya. Tapi karena ini sudah menjadi hal yang mendasari bahwa tim ses 03 itu juga tim ses 02, mau tidak mau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya istilah Jawa itu dongo dinongo. Soal nanti menang atau kalah, ya sudah. Karena tidak mungkin. Sebaik-baik apapun akar rumput ini menginginkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini menjadi presiden dan wakil presiden, tapi karena sistem sudah dikuasai oleh pihak tertentu, apapun yang terjadi, real fakta integritas di lapangan, ketika nanti pemungutan suara terjadi, pasti akan mentok juga oleh sistem yang sudah dikendalikan, oleh sistem yang sudah disedo oleh pihak tertentu. Artinya kita hanya bisa berusaha dan berusaha. Dan sekali lagi, saya bilang dari awal, minimal kita punya ketegasan sebagai warga negara Republik Indonesia, bagaimana kita mempunyai pendapat atau argumen siapa yang layak menjadi pemimpin bangsa ini dan wakilnya di 2024.